Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absa Bolinggo dengan NIM 131422022, kelas 3A Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah Psikologi Manajemen Pendidikan yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, ide, atau perasaan antara individu dengan kelompok. Ini melibatkan penggunaan bahasa, lambaian tangan, ekspresi wajah, atau media lainnya untuk berinteraksi dan memahami satu sama lain. Komunikasi dapat terjadi secara verbal melalui kata-kata atau nonverbal melalui gestur, ekspresi, atau bahasa tubuh, dan merupakan aspek kunci dalam hubungan manusia dan organisasi. Selanjutnya ada sifat informasi. Informasi memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, relevansi. Informasi harus memiliki kaitan dengan tujuan atau kebutuhan tertentu. Informasi yang tidak relevan mungkin tidak memiliki nilai atau manfaat. Yang kedua, kepastian. Informasi yang baik harus memiliki tingkat kepastian yang memadai. Informasi yang tidak pasti atau ambigu dapat menyebabkan keraguan dan kesalahpahaman. Yang ketiga, akurat. Informasi harus tepat dan benar. Kesalahan atau ketidakakuratan dalam informasi dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang salah. Yang keempat, ketersediaan. Informasi harus tersedia ketika diperlukan. Keterlambatan dalam penyediaan informasi dapat mengurangi nilainya. Yang kelima, kejelasan. Informasi harus disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Informasi yang rumit atau ambigu dapat menyulitkan pemahaman. Yang keenam, keselarasan. Informasi harus konsisten dengan informasi lain yang ada. Konsistensi dalam informasi dapat mengganggu proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, relevansi waktu. Informasi harus relevan dalam konteks waktu yang diberikan. Informasi yang sudah kadaluarsa mungkin tidak berguna. Yang kedelapan, keutuhan. Informasi harus lengkap dan tidak terpotong-potong. Informasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada materi komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran pesan, informasi, ide, dan perasaan antara dua individu atau lebih. Ini melibatkan interaksi langsung antara orang-orang baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi antar pribadi adalah landasan dari hubungan manusia, dan kualitas komunikasi ini dapat memengaruhi sejauh mana pemahaman, kerjasama, dan kualitas hubungan antara individu tersebut. Ini juga melibatkan mendengarkan dengan aktif, menyampaikan pesan dengan jelas, dan memahami emosi dan perasaan satu sama lain. Selanjutnya ada konsep dasar komunikasi organisasi. Konsep dasar komunikasi dalam organisasi mencakup berbagai prinsip dan elemen-elemen penting, termasuk yang pertama, tujuan komunikasi, yang kedua, sumber dan penerima, yang ketiga, pesan, yang keempat, media dan saluran, yang kelima, konteks, yang keenam, feedback, yang ketujuh, hambatan komunikasi, yang kedelapan, keterbukaan dan transparansi kebijakan komunikasi, yang kesembilan, budaya organisasi, yang terakhir, kemampuan mendengarkan. Materi selanjutnya, menciptakan komunikasi yang efektif dalam organisasi. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam organisasi, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, tentukan tujuan dan sasaran komunikasi. Yang kedua, identifikasi audiens. Yang ketiga, pesan yang jelas. Yang keempat, pilih saluran yang tepat. Yang kelima, konsistensi pesan. Yang keenam, berikan kesempatan dan umpan balik. Yang ketujuh, berikan pelatihan komunikasi. Kedelapan, belajar terbuka. 9, manajemen konflik. Ke-10, evaluasi perbaikan terus-menerus. Gunakan teknologi yang bijak, manfaatkan kelompok kerja. Materi terakhir ada menciptakan komunikasi yang efisien dalam organisasi. Untuk menciptakan komunikasi yang efisien dalam organisasi dapat mengambil beberapa langkah kunci. Yang pertama, buat rencana komunikasi. Yang kedua, gunakan teknologi yang sesuai. Ketiga, pendekatan proaktif. Keempat, gunakan bahasa yang sederhana. Kelima, dukung keterbukaan. Keenam, manfaatkan rapat rutin. Ketujuh, komitmen untuk mendengarkan. Kedelapan, konteks informasi. 9, komunikasi jelas. 10, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. 11, pelatihan komunikasi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.